selama ini kita berusaha mengerti perempuan ya, karena kita berentolan, kita berbicara dengan ratusan, ribuan bahkan perempuan, dan kita merasa sebenarnya kecantikan itu adalah suatu potensi gitu, sesuatu yang bisa kalau kita keluarkan dengan benar itu jadi sesuatu yang mendukung perempuan di dalam hidup gitu, either dalam rumah tangga atau dalam karir atau dalam apapun lah dalam sisinya. Kecantikan itu bukan sesuatu yang harus ditangkutin, jadi idenya itu adalah embrace your beauty gitu. Sambutlah kecantikan itu sebagai sesuatu kekuatan, sebagai sesuatu yang positif, bukan sebagai sesuatu yang negatif. This is part of the total campaign of the brand gitu. Action. Pada waktu awal penggodokan campaign activation kita ini, satu hal yang kita fokuskan our minds to is the world of beauty and extreme femininity gitu, yang mungkin hadir dalam berbagai aspek dalam kehidupan, dari dalam aspek musik, dalam aspek selebritis, dalam aspek fashion, dalam aspek film. Selama ini kita sudah jelajahi para bintangnya, kita sudah jelajahi dunia fashion yang mungkin belum tersentuh oleh Lux selama ini filmnya sendiri. Nah makanya kenapa kita masuk ke film atau ke campaign ini, karena kita merasa bahwa Lux itu bisa menjadi suatu arti gitu buat konsumen, lebih dari sekedar cuman sabun gitu. Nanti kamu diem aja ya. Ibu. Shh. Mereka cerita bahwa mereka punya ide ingin sekali membuat tema tentang perempuan dalam bentuk sebuah film pendek menggunakan bintang-bintang mereka gitu. Saya tanya gitu, ini maksudnya kita mengendorse mereka? Oh enggak, pokoknya temanya perempuan, intinya itu, dan kita berikan bintang-bintang kita untuk memerankan gitu. Dan ya di saat itu juga gitu ya, gue pikir gila gitu, asik banget, mau banget. Bintang Lux itu semuanya berkualitas, kita tahu, dan mengangkat sebuah tema tentang perempuan tentunya menjadi ketertarikan yang lebih. Di samping itu mereka juga bilang kalau bisa krunya sutradaranya perempuan. Kalau ada kru-kru lain yang juga bisa mensupport itu perempuan akan lebih baik lagi gitu. Waktu kita brief, kita ngobrol sama produsernya Nia Dinata sama Mira Lesmana juga, kita nggak ngebrief bilang tolong bikinin iklan yang jual produk saya dong gitu, nggak begitu. Tapi bagaimana caranya si message tadi yang soul yang mau dibawa oleh brand ini, bahwa kita mau mengembrace kecantikan perempuan itu dibawa oleh filmnya gitu. Gila, udah lama banget ya bikin. Udah. Sumpah, cantik banget cewek. Makasih. Khususnya kenapa film pendek, mungkin karena kita banyak pesan yang ingin kita sampaikan ke wanita Indonesia, dan mungkin bila pesan-pesan yang banyak itu dipaksakan di satu film atau sebuah film yang panjang, waktu itu sih pemikirannya aja ada kekhawatiran mungkin nanti terasa dipaksakan, terlalu force-fitted gitu. Justru menurut saya kualitas film pendek Indonesia yang mungkin jarang ditonton sama masyarakat luas itu sebenarnya jauh bisa lebih bersaing di dunia festival internasional daripada film feature-nya. Kita juga maunya filmnya tuh kualitasnya tinggi, juga ngasih meaning gitu. Ngapain kalau nonton film terus nggak ada, udah selesai itu ingatnya cuma beli Lux gitu ya, itu namanya bukan nonton film. Tapi kalau keluar dari situ nonton film itu, kemudian dia tahu oh ini buat saya ada meaning buat hidup saya gitu, yang bisa diambil pelajaran. Karena film pendek itu rules-nya nggak banyak. Kita nggak harus terlalu mengikuti tata cara struktur bercerita, tata cara produksi yang ada pakem-pakemnya. Film pendek tuh boleh eksperimentalis, boleh mengagetkan, boleh strukturnya bolak-balik, sebenarnya lebih bebas gitu. Jadi
kelihatannya para filmmaker muda Indonesia yang membuat film pendek itu mempunyai keberanian lebih, jadi orisinalitasnya lebih terasa. Ide bikin film pendek dari Lux itu tuh bener-bener menarik banget karena sejauh yang saya tahu Lux tuh bener-bener nggak pernah bikin sesuatu yang seperti ini sebelumnya. Jadi kayaknya jenis kampanye yang dibikin tahun ini dengan dia mau bikin film pendek dengan masing-masing bintangnya itu kalau aku bilang bener-bener bagus banget karena dia berarti berani banget bikin sesuatu yang baru. Aduh, kamu ini gimana sih? Hati-hati atuh. Saya kepenginnya justru filmmaker itu bisa kita kayak estafet lah gitu. Ilmu directingnya, ilmu productionnya, ilmu bertuturnya, segala macam unsur-unsur yang ada di film itu kita harus bisa sharing sama yang lebih muda. Dan saya lihat mereka sangat potensial dan walaupun mereka masih sering menjadinya asisten sutradara kalau di film layar lebar ataupun iklan, tapi mereka punya guts dan keberanian yang saya pikir harus dimiliki oleh sutradara gitu. Makanya saya pilih Cinzia sama Keke. Oh, ini masukin psikologi aja deh. Oke. Mau gue bantu nggak? Nggak usah, thanks. Oke. Saya punya 2 teman baik yang sudah kerja beberapa kali gitu dengan saya. 2 sutradara, yang satu adalah Nen Agnes. Saya tahu persis kualitas dia, saya tahu persis idealisme dia. Saya tahu persis tema-tema apa yang ada di kepala dia tentang perempuan gitu. Yang satu lagi adalah Lasha Fauzia, mulai menjadi asisten sutradara, kemudian pelan-pelan menjadi sutradara, akhirnya bikin sebuah film televisi bersama kita dan saya bisa lihat bakatnya gitu. Udah lama nggak kerja sama dia, jadi langsung saya berpikir bahwa ini waktu yang tepat untuk reuni dengan Lasha dan kita ngomong soal perempuan gitu. Matchmaker pengen nunjukin bahwa kadang-kadang orang tuh suka salah persepsi terhadap seorang perempuan yang cantik, perempuan yang menarik. Langsung dipikir kalau oh ini perempuan pasti berusaha pengen suka sama laki atau berusaha ada orang cowok suka sama dia atau ngelihat dia dengan cara yang gimana tuh pasti langsung berusaha digayat atau gimana deh. Tapi kita buktikan ini salah. Dia hanya basically ingin melakukan sesuatu yang manis aja. Mas geserkan sedikit. Kok masih gini aja nggak bener sih? Pokoknya ingat ya, bunganya harus putih dan semuanya harus beres besok, ya? Seorang wanita yang dihadapi oleh kendala-kendala waktu di hari perkawinannya. Justru di hari yang paling penting di kehidupannya, dia dihadapi oleh masalah-masalah sebetulnya sih yang biasanya dihadapi sehari-hari juga, cuman pada hari itu gara-gara hari perkawinannya jadi terlihat lebih menantang aja buat dia. Tema cinta ya, oke, tema cinta itu akan selalu menarik mau dari zaman dulu sampai zaman kapanpun dan universal, hampir semua orang bisa relate dan hampir semua orang suka. Esensinya kalau perempuan itu boleh bisa mengambil keputusan untuk mengubah nasibnya atau menentukan nasibnya gitu, itu sebenarnya bisa dilakukan. Film ini sih menceritakan tentang bagaimana perempuan mengalami physical abuse, mental abuse, domestic abuse di 3 periode, 1900, 1945, dan 2006.
Pertama tantangannya itu udah pasti lebih ke dalam ya, emosionalnya. Karena di sini karakternya itu adalah di tahun 1900-an, perempuan tidak boleh atau tidak berani mengatakan tidak, selalu turut. Ini kan sama aja kayak emotional abuse gitu, dalam artian di abuse secara emosional gitu. 1945 dia berani berkata tidak tapi hanya berbisik gitu, dan itu bermain ekspresi banget, bermain dalam banget lah. Terus kalau 2006 itu perempuan sudah berani mengatakan tidak secara keras gitu. Tantangan apa ya? Ya cuman kalau aku ke acting gitu baru kan, jadi buat aku ya the simple fact of acting naturally in front of a camera kayak itu juga tantangan buat aku. Jadi like that's the big thing for me, that hopefully I look natural enough gitu. Hati-hati dong Pak. Katanya mau cepat. Iya, tapi kan nggak ngelawan arus ini dong. Karena nggak pernah naik ojek pakai baju pengantin seharian. Ya itu beban, tapi untuk mencapai tujuan itu seru banget ya. Dan panas gitu kan. Luna sih seorang pemain yang untuk sutradara itu gampang sekali untuk diarahkan gitu. So, saya sih nggak ada problem sama sekali. Dia sangat sensitif untuk mengembangkan karakternya sendiri, dan dia juga sangat cerdas untuk menangkap subteks ataupun inti dari film itu sendiri. Saya kira yang nomor satu juga dia punya passion ya, punya rasa cinta atau suka terhadap bidang acting itu sendiri dan dengan cerita gitu. Jadi saya cukup merasa beruntung kalau di sini saya bisa kerja sama dia. Kerja sama Mbak Lasha nih udah kayak udah nunggu kesempatan kayak gini, karena sebenarnya kenal Lasha tuh dari Ada Peringan Cinta. Mbak Lasha itu salah satu astradanya dulu, dan di Miles kinerjanya kan deket banget ya keluarga. Walaupun itu it was a long time ago, walaupun itu tahun 2001 ya. Datang ke Miles gitu kayak lebaran ke rumah eyang lah or something gitu. Jadi yang kayaknya ini semua keluarga dan semuanya kenal dan semuanya udah deket, dan dengan segala macam pengalaman yang pernah syuting bareng apa segala macam, rasanya kayak reuni keluarga aja gitu tiba-tiba. Exciting banget karena ceritanya seru banget pertama. Terus udah gitu didirect sama diproduseri oleh perempuan-perempuan Indonesia yang tentunya sangat berbakat. Jadi senang banget akhirnya bisa bekerja sama Miles dan Mbak Nen sendiri. Sangat profesional, dia tahu banget apa yang dia mau, dalam artian dia benar-benar mengerti emosional sebagai seorang perempuan karena dia seorang director perempuan. Target! Saya kagum sekali karena kita juga satu timnya tuh banyak kan perempuan gitu, dan wow, super power banget perempuan-perempuan. Jadi yang panas-panas mereka di situ gitu. Jadi yang benar-benar seneng aja ngeliat wanita-wanita sekarang tuh powerful, tangguh gitu, dan very active.
kecantikan itu akan bikin kita lebih percaya diri menghadapi segala macam kesempatan. Kita akan lebih berani ambil kesempatan itu, menghadapi banyak rintangan atau menghadapi apa, kita jadi lebih berani deh, lebih pede, dan kita lebih menghargai diri kita sendiri juga. Akhirnya kita ngebawa dirinya lebih enak, dan otomatis orang juga pasti akan berinteraksi dengan kita juga lebih enak. Tapi kecantikan it's a whole package for me. It's like, okay, someone's been blessed with their physical appearance and whatever, they're pretty and whatever, but it may sound really cheesy, but like inner beauty is still important, like how kind, how generous, or how smart, not only for school or anything, but in the way, you know, everyday smart things. Cantik itu tentunya harus smart. Perempuan pintar itu pasti automatically akan terlihat menarik. Kecantikan is power, dan kita butuh power itu untuk survive. Gitu. Di dalam kecantikan kita itu ada kekuatan, nah itu yang harus kita gali.